Setiap minggu, Vicky Prasetyo masih harus menjalani persidangan atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Angel Elga. Setelah dituntut 8 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum, kemarin Vicky akhirnya membacakan secara langsung nota pembelaan di depan majelis hakim. Nota pembelaan tersebut dibuat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada. Vicky dan pihak kuasa hukum masih tetap optimis bahwa hakim akan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Kebenaran adalah fakta-fakta dari berbagai persidangan yang berdiri satu sama lain secara harmoni sebagai subjektif dan predikat yang ada dari jikalau ada suatu perkara di bawah menjadi jauh, maka mendapatkan kebenaran maka legal maupun kebenaran formil lebih mengharapkan sebuah keadilan. Maka dalam menentukan kebenaran perkara tersebut tidak lain dan tidak bukan sudah pastinya adalah majelis hakim yang dimuliakan berwenang menentukan kebenaran suatu perkara tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan. Pada janji yang terucapkan mengikuti citra dibawa dan bertabat berpegang teguh pada kehormatan. Atas dasar inilah saya meyakini mempercayakan perkara yang didakwa serta dituntutkan kepada saya akan memperoleh kebenaran keadilan dari majelis hakim yang dimuliakan. Persidangan akhirnya saya memahami secara baik dan benar bahwa dari perkara ini saya akan mendapatkan kebenaran dan keadilan dari majelis hakim yang dimuliakan atas hal saya lakukan semata-mata membela harkat dan martabat dalam menjaga harganya. Sebab KPK yang memiliki majelis hakim yang dimuliakan mampu memilih jalan yang benar karena kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap cakra yang dimiliki merupakan senjata ampuh dari dua keadilan yang digunakan untuk memusnahkan segala kebatilan, kezaliman dan ketidakadilan sehingga terciptanya keadilan. Bicara tidak wajar adalah hal melawan hukum. Majelis hakim yang dimuliakan saudara penuntut hukum yang terhormat. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak diinginkan masyarakat Indonesia dalam menghadapi sebuah putusan perkara. Memang tujuan hukum tidak hanya keadilan, tapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Meminjam kata seorang hakim Indonesia, Bapak Ismail Siregar mengatakan, bila untuk menegakkan keadilan saya berkorbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuan adalah keadilan. Mengapa tujuan dikorbankan karena sarana? Demikian pentingnya keadilan ini keadilan yang saya harapkan dari majelis hakim. Ya, alhamdulillah hari ini pembacaan pembelaan yang saya sampaikan secara pribadi maupun kuasa hukum tadi sudah mendengarkan secara cermat bersama-sama. Alhamdulillah kalau saya secara pribadi sangat piawai sekali dan sangat benar-benar bisa menyentuh hati majelis khususnya dan memberikan juga pencerahan untuk khususnya siapapun nanti yang bermasalah dengan hukum gitu dari apa yang sudah diajukan sama kuasa hukum gitu, nota plendoy atau pembelaan. Yang pasti gimana Mas Ari? Ya kalau terkait pembelaan Mas, pembelaan tadi kan kita sajikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap selama ini. Dari mulai keterangan saksi, dakwaan penuntut umum sampai tuntutan. Nah, kita sajikan dalam pembelaan yang hari ini kita sampaikan. Kalau tadi terkait cukup kuat atau tidak ya pada intinya kita selalu optimis. Dari awal pun kita bersidang memang kita selalu optimis, kita itu gak pernah hilang gitu. Bagaimana kita dari awal persidangan sampai dengan hari ini. Ini kan sidang sudah mau berakhir ya, bukan berakhir artinya proses persidangan di tingkat pertama ini sekarang ini sudah memasuki tahapan pembacaan nota pembelaan dan sidang berikutnya adalah agenda mendengarkan putusan dari majelis hakim seperti ini. Kalau pada prinsipnya kan jaksa penuntut umum tadi sudah kita dengarkan tanggapan secara lisan bahwa tetap pada tuntutan sebelumnya. Memang itu kan bukan sebuah hal yang bisa kami intervensi, tapi dalam nota pembelaan tadi pada saat saya bacakan analisa yuridis itu sudah sangat jelas bahwa ada hal-hal yang memang dilakukan keliru oleh penuntut umum. Mulai dari menentukan orang yang dimaksud dalam tuntutan itu, bahkan penerapan pasal yang digunakan dalam tuntutan itu, karena frasa yang digunakan adalah frasa yang sudah dicabut, maka boleh kami katakan itu adalah batal demi hukum. Nah, untuk kesimpulan tadi juga kita sudah dengarkan bahwa memang faktanya dan tidak terbantahkan lagi, pada saat itu saudari Angel Elga yang masih berstatus istri sah dari klien kami yaitu Vicky Prasetyo berada di dalam kamar, dan itu sudah diakuinya sendiri berada di dalam kamar bersama Vicky Alman dengan posisi pintu tertutup.
Iya sih, maksudnya dirangkai kan dari mulai persidangan awal sampai sekarang gitu loh, bahwa ya tadi kan seperti disampaikan bahwa saksi-saksi dari fakta persidangan banyak juga yang mengakui bahwa mereka berdua memang di dalam kamar yang terkunci di jam yang tidak wajar. Itu mungkin bisa jadi pertimbangan bahwa semata-mata apa yang aku lakukan adalah menjaga kehormatan keluarga gitu loh sebagai seorang suami. Sekarang jangan sampai nanti jadi ajang percontohan perkara ini untuk semua masyarakat Indonesia, khususnya misalkan bagi wanita yang melakukan sebuah kesalahan atau berada di dalam kamar bersama pria lain saat suaminya membela hak menghormati penghormatan keluarganya, malah jadi dia yang bermasalah gitu. Ini kan nanti akan menjadi contoh satu hal yang tidak baik buat kedepannya secara moral ataupun secara susila lah buat masyarakat Indonesia. Menerima apapun itu. Jujur ya, satu, saya sudah tap gitu loh, sudah berdiri di atas pendirian, menurut saya ya sudah sangat berdiri di atas pendirian bahwa ya kita ini hidup kan ada hukum di negeri kita, ada hukum juga secara syariat Islam sesuai dengan berkeyakinan saya Muslim. Nah memang tidak pernah dibenarkan sebagai berkeyakinan Muslim bahwa seorang wanita yang berada di dalam kamar bersama laki-laki lain itu adalah sebuah kebenaran, itu nggak ada gitu loh. Bahkan ada surat An-Nisa juga sudah mengatur bahwa ya wanita yang soleh harus yang menjaga di saat suami tidak berada di rumah. Itu ada tertulis, itu firman Allah yang bukan undang-undang gitu loh, yang bisa direvisi kapan aja. Nah menurut aku itu adalah sebuah hal yang melegakan aku berdiri atas kebenaran aku. Mudah-mudahan ini menjadi investasi ya ibadah aku buat di akhirat nanti. Dan kedua, jujur aku memiliki kuasa hukum yang cukup piawai yang memang dalam membuat nota pembelaannya sangat benar-benar menjadi edukasi juga buat aku yang awam hukum gitu loh. Seperti tadi banyaklah pembantahan dari dakwaan dan tuntutan yang memang sangat piawai untuk membuatnya benar-benar jadi wawasan juga untuk saya dan kita semuanya lah. Apa ya, kalau menurut aku sih ya kita kan kita udah tidak bisa menegosiasi atas takdir apa yang udah Tuhan tuliskan untuk kita gitu loh. Anggaplah aja ini adalah sebuah rangkaian. Kan yang lebih terpenting juga saya berdiri di tengah-tengah kuasa hukum dan berada di wawancara sama kalian ini karena kebijaksanaan majelis hakim juga memberikan saya penangguhan yang syariat ya Bang Anda ya Mas, untuk saya bisa berada dalam seperti sekarang ini. Alangkah saya sangat kecil untuk bisa membagi waktu saya mungkin setiap hari Kamis untuk saya izin syuting dan lain-lain, menghormati apa yang sudah beliau memberikan kebijaksanaan dan keleluasaan buat saya. Ya istri saya itu bahkan repot, bahkan yang sering banyak komunikasi sama ini kuasa hukum saya, bahkan istri saya gitu loh Mbak Manda ya, Mbak Manda. Suka tanya update kayak misalnya Mbak agenda sidang berikutnya apa gitu ya. Udah saya jawab kayak kemarin itu agenda sidang kita berikutnya adalah pledoi gitu ya. Pasti ada kekhawatiran dan kecemasan lah. Sempat ada sharing juga, aduh nanti gimana ya. Cuman kami pada prinsipnya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk klien. Ya aku selalu memberikan masukan bahwa ya kita kalau udah berdiri di atas kebenaran harus terima dengan segala resikonya sayang. Dan aku bersama kuasa hukum aku ini sangat memperjuangkan kok, bukan secara figur objek juga, mungkin ya Mas Arif, Mbak Manda dan juga teman-teman lain, Mas Noto juga memang sangat bergerak hatinya untuk bahwa ini menegakkan syariat Islam juga gitu loh, bahwa memang seorang suami ya sekali lagi melihat istrinya dalam kamar itu bukan sebuah kebenaran gitu. Jadi istri aku juga harus mendapatkan edukasi, suatu saat dia harus melihat bahwa contoh perilaku itu adalah hal yang tidak baik. Sebenarnya begini Mas, kalau bebas itu bukan harapan. Dari awal kita sudah optimis bahwa dari awal melihat dokumen yang ada, apalagi setelah kita menjalani persidangan, kita sudah melihat fakta-fakta persidangan yang ada, kan gitu, fakta persidangan yang ada bahwa adanya saksi yang dari mulai awal sampai saksi yang sampai ahli yang kita hadirkan kan gitu. Jadi istilahnya bukan lagi berharap, kita optimis. Ya pengen sih umroh istri aku sama kuasa hukum aku, mudah-mudahan amin semua barang pengen lah. Sampai jaga juga bentuk dedikasi karya aku juga balik. Saya terima kasih juga sama kuasa hukum aku, sama istri aku semua lah. Kita pengen ibadah sambil liburan sama-sama lah nanti. So mudah-mudahan kalau udah selesai, kalau udah selesai udah semuanya pandemik juga udah mulai berakhir, ya pengen lah. Ya kita yang bener-bener berjuang gitu. Adalah pastilah dedikasi saya saat Mbak Manda juga lari-larian tadi lagi hamil gitu. Tapi kita sidangnya memang mau mulai. Terus banyak juga Mas Noto menghabiskan banyak waktu malamnya terbuang, meninggalkan istrinya sejenak untuk membuat pledoi. Mas Arif membuat juga yuridisnya seperti apa, dan Mas Ramdan juga nggak luput lah
Jadi beliau semuanya yang memang sangat ada dedikasi baik. Terlebih nanti keputusannya apa, bagi saya mereka adalah keluarga.